Salam bijak bayar pajak. Salam jumpa dan salam SB3W. Salam buger waras warek wilujeng. Semua sehat walafiat. Selamat bertemu dengan saya dan Pak Arif pada siang hari ini. Kita akan segera mulai saja seminar kita. Seminar yang menurut saya adalah harus kita lakukan karena PSBB, karena pembatasan sosial berskala besar dan kita tidak bisa kumpul-kumpul sebagaimana biasa. Saya harus cari akal bagaimana caranya ini kita mengumpulkan, kita seminar dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan grup WA. Mestinya kita ada satu cara lain lagi yang kita mesti kembangkan terus nanti pada masa-masa yang akan datang, yaitu melalui aplikasi Zoom yang kita bisa tatap muka, kita langsung dengan by video conference. Tapi itu nanti untuk tahap berikutnya. Kita menggunakan WA dulu, artinya pada tingkat yang sederhana, yang simple dulu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja seminar kita dengan dua topik dari saya. Satu adalah mengenai SPT tahunan di masa Corona, dan yang kedua adalah fasilitas perpajakan di masa Corona. Lalu nanti Pak Arif yang ketiga akan menyampaikan update peraturan yang dirasa penting bagi Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kita adakan tanya jawab di kesempatan ini. Oke, selamat mengikuti seminar. Dan saya akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu mengenai SP tahunan. Kita tahu kewajiban kita sebagai wajib pajak adalah 3M, menghitung, menyetor, melapor. Nah, ini adalah saatnya kita menghitung, menyetor secara tahunan. Pada kesempatan kali ini, Corona kali ini, untuk orang pribadi, artinya untuk wajib pajak pribadi, kita diberi kesempatan untuk sesuai dengan surat edaran nomor 13 PJ 2020, kita diberi kesempatan untuk bisa terlambat, artinya bisa relaksasi sampai tanggal 30 April 2020. Artinya diberi kesempatan untuk sampai akhir bulan ini kita tidak dikenakan sanksi maupun denda. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibu sekalian, dan di administrasi kami ternyata banyak juga teman-teman yang belum melaporkan. Jadi untuk itu, karena kita tahu SPT itu adalah untuk melaporkan sebetulnya berapa penghasilan kita, berapa harta kita sekarang, berapa posisi hutang kita sekarang, berapa pajak yang akan dikenakan, berapa pajak yang sudah kita bayar, berapa pajak yang dipotong oleh orang lain, dan berapa kekurangan pajaknya. Nah, oleh sebab itu data-data yang belum masuk, Bapak Ibu sekalian, untuk orang pribadi ini yang pertama-tama tolong segera masukkan minggu-minggu depan, karena akhir bulan ini kalau sudah berakhir masa relaksasinya, kita nanti dikenakan denda Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi menurut saya kita relaksasinya akhir bulan ini saja. Jadi tolong diperhatikan karena masih banyak teman-teman yang belum melaporkan data-data SPT-nya, jadi kami di kantor harus mempersiapkannya. Nah, yang kedua mengenai SPT tahunan wajib pajak badan. Mengenai wajib pajak badan ini Bapak Ibu sekalian, saya kira perlu diperhatikan bahwa ternyata Dirjen Pajak tidak melakukan relaksasi, artinya on schedule, sesuai dengan jadwal tanggal 30 April. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman yang belum siap? Artinya tidak bisa melaporkan di bulan ini. Ini jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, artinya kita bisa melakukan permohonan perpanjangan seperti di dalam aturan. Kita diberi kesempatan untuk perpanjangan selama 2 bulan. Artinya nanti sampai akhir Juni kita diperbolehkan melaporkan terlambat. Namun kalau untuk SPT badan akan diperhitungkan bunga walaupun kita diperkenankan untuk
untuk memperpanjang, nanti akan, kalau kita terlambat store, kita terlambat lapor, tentu ada konsekuensinya. Yang paling diperkenankan kalau disetujui, sanksi keterlambatannya saja tidak dikenakan, tapi sanksi bunganya, sanksi kurang bayarnya itu tidak dibebaskan, artinya tetap dikenakan. Jadi mohon perhatian teman-teman yang punya kewajiban, punya CP, punya koperasi, punya PT, itu tentu harus segera mempersiapkan laporannya di bulan ini. Nah, kantor kami, staf kami, PIC artinya petugas-petugas kami di kantor siap melayani Bapak Ibu sekalian, baik email siap ataupun kita menjemput bola, kita masih mengambil ke tempat Bapak Ibu sekalian data-datanya. Tolong jangan mepet karena waktunya tidak ada perpanjangan Bapak Ibu sekalian. Jadi on time tanggal 30 April adalah batas waktu terakhirnya. Beda dengan SPT orang pribadi. Jadi kesimpulannya, SPT orang pribadi ada perpanjangan sampai 30 April, untuk badan tidak ada perpanjangan. Apabila mengadakan perpanjangan harus melakukan permohonan perpanjangan, itu pun juga disertai syarat-syarat mengajukan permohonan dan dikenakan sanksi bunga apabila kita kekurangan bayar. Mungkin terlambat masuknya tidak dikenakan sanksi 1 juta, tapi kalau terlambat tidak diperkenankan, tidak diizinkan diperpanjang, tetap dikenakan denda 1 juta rupiah dendanya. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Detail daripada materi yang saya sampaikan ini ada di PowerPoint yang akan saya sampaikan di seminar ini hari ini. Oke, itu adalah sesi yang pertama, bagian pertama dari SPT tahunan di saat corona. Saya akan beranjak ke bagian yang berikutnya, yaitu fasilitas perpajakan di masa corona.